Baik, di video kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari warga KBB. Salah satunya mungkin termasuk dari Akang atau Teteh yang mengalami permasalahan ketika kita melakukan register di Sidilan. Pertanyaannya begini, ini kita sambil hujan-hujan kita menjawabnya santai ya meskipun hujan. Jadi begini Akang Teteh, ketika Akang Teteh terhambat atau terkendala melakukan proses register di Sidilan, tiba-tiba kita input nik sama kakak kita, alamat email sama nomor telepon, ternyata sudah digunakan. Misalkan muncul keterangan nik sudah digunakan sebelumnya, kakak sudah digunakan sebelumnya, nomor telepon sudah digunakan sebelumnya, atau alamat email sudah digunakan sebelumnya. Padahal kita merasa belum pernah melakukan register di Sidilan. Untuk Akang atau Teteh yang mengalami hal seperti ini, tolong ditahan dulu, jangan sampai intinya kaget. Kok bisa sih? Yang pertama kita harus lakukan adalah, atau check and recheck adalah, satu, apakah dalam keluarga kita sudah pernah melakukan register di Sidilan. Biasanya hal yang terdekat di keluarga kita adalah, satu, apakah adik kita melakukan register di Sidilan, kakak kita, atau ibu kita, atau ayah kita. Tinggal dikonfirmasi dulu sebelum melakukan proses pelaporan ke petugas Disduk Capil KBB. Biasanya karena seperti ini, khusus untuk user Sidilan itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat melalui aplikasi Sidilan itu hanya memberikan satu username saja yang bisa diakses oleh satu keluarga, termasuk di dalamnya itu adalah ada anak, ada istri, ada suami, intinya dalam satu kakak. Jadi kalau misalkan salah satu anggota keluarga kita sudah pernah melakukan registrasi di Sidilan tanpa ada informasi ke kita, lalu kita melakukan proses register yang sama, itu maka akan ditolak, atau ada keterangan bahwa nik sama kakak sudah digunakan sebelumnya. Syukur-syukur ketika kita menanyakan ke anggota keluarga kita, user sama passwordnya sudah ada. Tapi ketika permasalahan user sama passwordnya lupa, nah di sini untuk Akang Teteh jangan panik terlebih dahulu. Silakan klik atau kunjungi website Disduk Capil KBB dengan alamat webnya adalah disdukcapil.bandungbarat.kab.go.id. Nah, setelah masuk di situ ada yang namanya menu salam sapa. Silakan tinggal klik menu salam sapa, nanti tinggal dikonfirmasi minta reset password ke petugas salam sapa dengan melampiri foto kartu keluarganya. Itu solusi pertama. Lalu kalau misalkan di salam sapa ternyata balasannya lama, Akang Teteh bisa melakukan alternatif kedua, yaitu masuk ke media sosial punya Disduk Capil KBB, diantaranya satu, fanspage Disduk Capil KBB di Facebook dengan nama Disduk Capil.KBB. Silahkan bisa di DM ke fanspage tersebut untuk meminta proses reset password atau menanyakan status username yang ada. Menira ributnya, jempe heula. Lalu yang kedua, Akang Teteh bisa melakukan konfirmasi melalui IG, karena Disduk Capil KBB sudah punya IG dengan nama IG-nya yaitu Disduk Capil KBB. Langsung ya, nggak pakai spasi, nggak pakai apa, Disduk Capil KBB. Silakan bisa DM di situ. Proses permohonannya atau pelaporannya adalah, satu,
informasikan NIK sama kakak kita atau nomor telepon kita yang sudah terregistrasi di Sibilan. Intinya kalaupun misalkan semua lupa, silakan tinggal NIK sama kakak diinformasikan atau di DM kan, nanti petugas admin atau petugas dari pengelola Facebook atau IG akan merespon secepatnya. Nanti ada respon lanjutan dari petugas kami. Nah, itu mungkin salah satu permasalahan kenapa kita tidak bisa register di aplikasi Sibilan. Kalau misalkan ketika kita register ada keterangan NIK dan KK sudah digunakan sebelumnya. Nah, lalu yang kedua, ada sebagian pemohon yang ketika melakukan proses register NIK dan KK tidak terdaftar. Nah, ini solusinya seperti apa? Nah, biasanya seperti ini kondisinya. Ketika masyarakat KBB atau pemohon melakukan proses register, ternyata NIK dan KK tidak terdaftar. Satu, kondisi pemohon atau kondisi NIK sama KK pemohon itu adalah kondisi baru. Nah, sedangkan di data Sibilan itu untuk proses updating data terbaru biasanya seminggu sekali dari data pelayanan, jadi tidak real time kalau untuk aplikasi Sibilan itu. Nah, untuk solusinya silakan bisa melakukan proses permohonannya minggu depannya. Ini khusus bagi pemohon ketika register NIK dan KK tidak terdaftar, intinya belum ada data di Sibilan, karena proses migrasi itu dilakukan atau updating data terbaru itu dilakukan seminggu sekali, yang mana prosesnya adalah Jumat malam, itu proses migrasi data. Oh, kenapa kok seperti itu? Ya, karena kalau untuk data dinamis atau data updating real time itu tidak boleh kita mengakses langsung, jadi harus terpisah untuk demi keamanan dari sisi data, mungkin ya dari sisi data kependudukan, karena itu sangat dijaga sekali keamanannya. Nah, mungkin itu aja untuk register. Jadi ada 2 poin. Permasalahan pertama, ketika register NIK dan KK sudah digunakan, itu pasti ada keluarga kita yang sudah terlebih dahulu melakukan register tanpa memberitahukan ke kita. Sederhananya cari tahu dulu deh untuk di keluarganya apakah sudah melakukan register di Sibilan. Kalaupun misalkan pada lupa, silakan tinggal hubungi atau DM langsung ke media sosial, Facebooknya di Dukcapil sama IG-nya di Dukcapil. Yang kedua, kalau misalkan si pemohon itu ketika register ternyata NIK dan KK tidak terdaftar, kemungkinan data tersebut belum ada di database Sibilan. Silakan tinggal melakukan permohonan minggu berikutnya. Wayahnya itu harus seperti itu untuk kondisi sekarang. Baik, sekian untuk video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Jangan lupa like and subscribe di channel SAE. Baik, terima kasih.